Jumpa lagi di Garbo TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Kali ini untuk rentang harga 3-5 juta rupiah. Oke, 3-5 juta rupiah. Ini rentang harga yang paling seru, ya kan? Karena yang bisa beli di 3 jutaan itu bisa nabung dikit lagi dapat yang 5 juta. Yes. Ya kan? Jadi rentangnya 2 juta nih. Yes. Tapi variasinya luar biasa banyaknya. Nah, tapi sebelum mulai, Disclaimer dulu dong. oke, 3-5 juta rupiah. Ini rentang harga paling seru dan bisa jadi untuk kebanyakan orang ini paling worth it. Paling worth it. Ya kan? Ini banyak yang bilang ini yang paling worth it nih. Worth it dibelain nih sampai 3 jutaan buat dapat spek yang udah oke Yes. gitu kan. Yang bisa tahan lama, bahkan beberapa udah flagship ya. Jatuhnya bisa mepet flagship. Udah mepet flagship ya. Ini Ini performanya udah kayak flagship beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu ya kan. Makanya ini yang juga pas lagi kita research tuh kadang kita bingung gitu. Ini kan kita biasa selalu gabungin 3-5 juta. gitu ya. Cuman begitu kita research 3-4, 4-5 itu bisa beda jauh banget. Sekarang udah mulai beda nih. Udah mulai jauh Sekarang banget. udah mulai beda bedanya. banget. Jadi di sini perhatikan dari 3-5 berarti ini ada yang mesti diperhatikan. Kalau memang budgetnya mepet banget ke 3, cari yang dekat 3 berarti kan. Tapi kalau budgetnya udah dekat ke 5, ya udah cari yang di sana. Soalnya ini bisa menarik sekali di sini. Iya, punya keunggulan yang unik-unik lah di sini. Unik-unik di sini. Oke, syaratnya apa aja jadinya nih? Syarat kita, RAM minimal 8 GB. Oke. Dengan storage minimal 256 GB. UFS ya. Nggak ada eMMC lah di sini. Ya, Terus juga mungkin lah 680 di sini nggak usah lah. siapa tahu masih ada. Ya udah terus. Wajib 5G, 4G kita skip. Ya inget ya, wajib 5G. 5G. Bukan berarti HP 5G itu tidak akan hidup kalau ada di jaringan 4G. Kasih tahu sama teman-teman kalian ya. Banyak yang mengira seperti itu. Dan yang kedua, yang gue harus potong dulu dan ingetin dulu. Semakin banyak orang yang pakai HP 5G, operator akan lihat bahwa banyak HP 5G yang jalan di jaringan 4G saya, berarti saya harus upgrade ke 5G. Tapi kalau kalian ngotot mau pakai 4G-nya, kalian yang membuat operator enggak masuk ke 5G. Lanjut. Wow. Masih harus begitu ya? Iya, soalnya banyak yang belum tahu. Oke, lanjut. Oke. Untuk performa harus kencang tentunya. Cuman standar kencang di sini adalah gambarannya gini dah. Dimensity 7300 itu bare minimum harapan kita. Ini minimum ya? Iya, terus juga ya selevel juga dengan Snapdragon 7S Gen 2 Exynos 1380. Iya. Itu levelnya di situ. Terus juga kalau emang lebih kencang ya lebih bagus. Terus juga kita di sini udah ngarep ada kamera ultra wide. Kalau dia cuma single kamera ya Harus ada something yang spesial berarti ya? harus ada something yang spesial. Oke. Terus juga layar IPS masih bisa kita terima di sini selama berkualitas. Tapi Iyalah, kan IPS nggak bisa burn in. Wah. Maksudnya IPS nggak otomatis HP itu jelek gitu Iya. ya. IPS juga ada level-levelnya. Iya. Sejak zaman dulu kayak begitu memang. Iya, tapi kalau dari research kita sih AMOLED udah jadi standar di kelas harga segini. Ya karena udah pasti enaknya dan udah pada tahan-tahan semua kok. Yes. Nah, oke. Jadi ada apa nih? Kita mulai dari yang paling murah atau dari dari bawah aja ya? Dari harga paling murah ya? Harga paling murah. Harga paling rendah, maaf, bukan paling murah. Ya, sorry. Bisa jadi yang 5 juta lebih murah daripada yang 3 juta. Ntar jadi protes lagi. Aduh. Lanjut. Udah ada video khusus nih untuk Udah ada itu. video khususnya itu. Iya. Oke. Kita mulai dari harga paling rendah dulu. Dari 3 juta ini ada Tecno Povaker 5G. Ini udah pernah dibahas di short. Di shortnya nih dari Di short Irfan. juga. Ya. Ini udah masuk ke rekomendasi kita di 2 HP 3 juta kemarin. Cuman kalau di level 3 juta bulat gitu, 3,1 lah. Ini masih oke lah untuk 30 dipilih. sekian gitu ya. Kemarin masuk ke video sebelumnya karena fluktuasi gitu kayak ada Harganya naik turun. Bisa kayak 2, beras. udah kayak beras. bisa 2,9, bisa 3 juta pas gitu, bisa 3,1. Di rentang harga segini ini pilihan yang masih menarik. Sebetulnya ini tergantung tanggal gandanya aja. Bener. Kalau pas 11 ntar dia turun di 2 jutaan. Nanti kalau udah agak jauh dari masa gajian dia naik lagi tuh. Memang bisa gitu. Disclaimer promonya, ya. promonya gitu tuh ya. Disclaimer dulu, ini harga kita cantumin tanpa voucher. Tanpa voucher, ya. Kalau dengan voucher tiba-tiba, wah dapat 2,7. Ya bagus. Alhamdulillah. Sikat aja gitu kan. Oke. Jadi untuk speknya ini layar AMOLED 6,78 inci, udah 144 Hz Full HD+.
SoC Dimensity 7300 kan. Bare minimum ya. Udah ketemu nih bare Iya. minimumnya. Baterai 5500 mAh, charging 45 watt, kamera utama 64 megapiksel, selfie 13 megapiksel, IP rating IP64. Oke. Ini seperti kita bilang ini cuma ada kamera utama plus bonus, belum ada kamera ultra wide. Terus juga cast transient group, saturasi warna layar itu tinggi. Tinggi terus, dia nggak bisa neutral. Nggak bisa neutral, Iya kan, 100% nggak bisa. sRGB itu nggak nyampe gitu. Nggak, Jadi iya. agak hati-hati kalau mau ngedit Nggak nyampe konten itu bukan gitu. nggak nyampe ke atas ya, nggak mau diturunin. Mau diturunin. Nggak mau diturunin. Yang lain pada mau turun gitu ya, dia nggak mau. Iya, tolong dong transient adain dong. Iya, 100% sRGB lah paling. Iya, kadang-kadang kita butuh soalnya tuh. Tapi bodinya kan tipis, Nah, ringan. ini yang spesial. Iya kan spesial kan. Terus layar juga curve. Layar juga Iya curve. kan, baterai juga lumayan awet. Itu kaget sih gua. Heeh. Waktu kita ngetes gelondongan itu, Iya. kok yang paling awet yang ini malah Iya. gitu. Itu aneh sih, itu aneh. Yang paling awet yang ini. Terus ngerekam video juga bisa 4K. Yes. Ya kan, terus connectivity juga NFC. Infrared ada nggak sih? Infrared blaster ada. Infrared blaster juga ada. Fingerprint-nya juga udah kekinian in display. Jadi Iya. overall package ini bagus lah untuk harga 3 juta. Ya Mantap. udah 5G lengkap, tipis, ringan, curve. Yes. Ya udah Ya udah, apalagi. apalagi. Iya, paling kesulitan nyari itu casing sama Nah, iya. casing sama screen protector. Berlaku untuk semua transient group. Iya itu. betul. Apalagi kalau depannya curve. Nah, selamat mencari tempered glass-nya. Mencari. Tapi dengan harga segini, usahalah lebih gigih lagi ya. Lanjut, kita ada apa? Masih dari transient group, ada Infinix GT30. Ini bagus loh, tapi ini lagi-lagi ya kayak apa ya, underappreciated gitu loh. Setuju. Ya kan? Heeh. Ini malah bagus banget sebetulnya. Kita nge-review juga kayak kita sendiri kan. Iya. Lagi mikir ini sama nggak dengan sebelumnya? Sama lo gini juga, tapi lebih murah. Lebih murah. Dan, nah entar sabar. Nah, Kita lihat speknya dulu deh. Iya. Ini, harga di 3,2 juta kita dapat 8256 ya BTW. ya 825. Ini layarnya AMOLED 6,78 inci, Mm-mm. resolusi lumayan tinggi dan dia udah 144 Hz. Mm-mm. SoC Dimensity 7400. Nah, lebih tinggi lagi dikit. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. 73, 74 ya masalah setting aja lah. Kayak G99, G100 lah. Ya gitulah pokoknya. Gua setempe itu mah sama persis. Kalau itu sama Emang itu mirip? sama persis. Ini masih ada sedikit. sedikit. Baterai 5500 Ya, mAh, ya, ya. charging 45, kamera utama 64 megapiksel. Nah, Mm-mm. ini kan Infinix GT tuh terkenal dengan HP gaming ya. Iya. Dikasih ultra wide. Ya dari kemarin kan begitu ya, atas Bingung juga ya? begitu kan? Iya. Jadinya untuk kamera, kebutuhan kameranya malah oke juga. Iya. Terus selfie 13 megapiksel, IP rating ada IP64. Ada. Ya Hal- jangan ya. Hal yang perlu diperhatikan, kita mulai ya. Hmm. Yang pertama, always on display. Ya, itu kayaknya semua transient group sih. Di 5 kelas detikan. 5 detikan, belum bisa always on. Emang cuma transient. Enggak sih. Kebetulan lagi bahas transient group. Iya, Tapi kan nggak cuma transient. Betul. Di pas harga segini juga tetangganya pun begitu. Oh, tetangga ya. Tetangganya 10 ya. Bukan 5 ya, 10 detik ya. 10 orang 10 ya beda tipis lah. Sama-sama bisa mati. Terus Oke. apa lagi? Terus juga nggak tahu kenapa untuk perekaman videonya dia tuh nggak nyantumin dia bisa 60 fps atau enggak. Ini kayaknya kejujuran, Chris. Kejujuran sih. Ini benar. kejujuran. Jadi ketimbang gua ngomong 60 fps ternyata nggak nyampe, cuma 55 atau 54 gitu Yes. kan. Gue bikin HFS aja deh, Iya. high FPS aja. High FPS. Kan di CapCut ada itu optical flow. Optical flow. Nanti dia nambahin bisa. sendiri. Kalau dari pengujian kita sih itu sekitar 50 fps jadinya. Ya kan bener kan, 50 fps kan. Jujur ya? Iya jujur banget. Dibilang HFPS. Tapi gue suka nih jujur. Jadi orang langsung, oh iya juga ya. Kalau gue nganggapin 60 fps kan gue yang salah. Ya. Gitu. Betul. Gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan itu ternyata saat kita bikin video ini harganya tuh beda sekitar 500.000 ketimbang varian yang Pro-nya. Varian Pro yang ancur udah harganya ya. Iya, yang harga udah pada turun. Dan yang Pro-nya itu lebih Ya, jauh lah dari 8.000 kan. 8.350. 8.350 nggak salah ya. Performanya Iya. jauh lebih kencang. Itu udah nempel-nempel ke flagship. Nah itu, jadi kalian pertimbangkan 500.000 itu besar atau enggak buat kalian. Kalau kalian bisa nambah 500.000 mungkin bisa ke yang Pro. Ada tapinya. Karena yang non Pro ini punya kelebihan tersendiri. Yang pertama, performa gamingnya stabil dengan suhu yang adem. Ini yang susah tuh itu kan sebetulnya. Banyak yang nanya tuh sama gue akhir-akhir ini. Kenapa ya kok HP flagship selalu panas? Lah kan kenceng ya. Kan kenceng. Kencengnya pasti panas.
Masalahnya yang baru mulai dari HP mungkin entry level atau entry to mid gitu Benar. kan. Itu nggak sadar bahwa kalau high performance itu berarti pasti akan ada panas-panasnya. Ya. Nah yang satu ini menarik karena dia adem tapi udah kenceng. Ya. Fitur-fitur gaming udah ada. Gitu. GT Trigger pun masih ada di sini. GT Trigger masih ada juga ya. Ini tadinya gue kira cuma ada di Pro, di non Pro dikasih juga. Dikasih juga. Ya namanya GT kan kasih aja semuanya. Mungkin chassis sama kali ya atau sensornya sama, tinggal tempel doang lagi. Belinya kan transient, belinya gelondongan. Siap-siap, bentar lagi sebelahnya juga bikin. Kenapa? Ada barang nih sisanya masih banyak nih. Waduh. Kayak G99. Lanjut. Terus juga meskipun Dimensity 7400, cuman spesialnya adalah di sini udah banyak game yang jalan di atas 60 FPS. Ditune khusus. Bahkan 120 FPS udah pada bisa di sini. Ya, ini bukan masalah dia bisa menjalankan gamenya ya. Ya. Tapi dia kerjasama supaya gamenya itu mau ngebuka. Ya, betul. Gitu. Soalnya gue masih nemu komen yang bilang, wah kapan ya ada yang kuat buat begini? Enggak, bukan itu. Bukan masalah kuat atau enggak kuat. Itu masalah dibuka atau enggak dibuka gitu. Jadi kalian jangan heran, ada yang SOC-nya sama, tapi kok gamenya kebukanya beda settingannya. Ya itu bukan karena nggak kenceng. Bukan karena nggak kenceng. Bukan. Itu karena gamenya nggak ngebuka. Kenapa? Betul. Kurang kerjasama. Ya. Paham dong? Lanjut. Ini yang unik nih. Nah. Walaupun GT itu terkenal dengan gaming di Infinix, cuman kameranya bagus. Video bisa 4K 30 FPS dan stabil. Dan stabil ya. Itu Kayaknya jarang. semua GT-nya mereka bagus-bagus kameranya deh. Kan aneh ya. Boleh nggak sih? Kita nggak protes ya. Tolong Infinix kita nggak protes. Kita nggak minta kameranya diturunin. Nggak. Kita seneng. Biarkan seperti ini aja. Ya. Jangan kayak yang satu itu diturunin terus kameranya. Wah. Dulu bagus loh kameranya itu loh. Oke. Bener-bener. Gue masih inget yang pas lo ngetesnya masih di Senen. Itu masih bagus kameranya. Senen berdebu aja bagus hasilnya. Wah. Sekarang Aduh. Ya udah lanjut. Pasti pada penasaran. Terus juga dia masih ada janji 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Dan udah mulai dari Android 15. Bukan 14. Iya, Ya. 14 ya. Dicatat tuh dari 15 mulai. Dari 15 bukan dari 14. Jadinya Dulu ada yang pernah mulai dari 10. Wah. Lanjut. Jadi ini yang tadinya kita pikir hanya untuk gaming, ternyata jadi all rounder. Ya, ini all rounder. Ya, cuma penampilannya aja yang gaming. Jadi mungkin buat kalian yang orang tuanya mikirin banget bentuknya seperti apa, ya kalian akan bermasalah. Iya. Kok gaming banget desainnya? Gaming banget nih, mau main game terus kamu. Nah, langsung di casingin aja kalau. Nah, langsung buka video ini, kasih denger. Ini cocok buat non gaming, buat dokumentasi, buat bikin video, dan dia adem. Betul. Nah, dan lebih terjangkau. Betul. Lanjut, ada apa lagi? Dari Realme. Dari Realme. Yes. Ini 2 HP Realme kita jadiin satu opsi sih sebetulnya. Oke. Ini adalah Realme 14 5G atau Hmm. Realme P3. Realme P3, oke. Ini sebetulnya benda yang sama. Karena tadi awalnya targetnya itu adalah P3 ini untuk online. Oh, Dan gitu. harganya lebih murah. Awalnya begitu. Pas lagi kita cek, loh kok Jadi harganya sama. Jadi sama. Beda cepel lah. Ya beda dikit lah. Beda gitu. tipis. Dan kelebihannya di P3 itu dia RAM-nya 12 GB. Tapi dia hanya di online. Ya masalahnya dia online kan. Kami tahu lah, nggak semua orang bisa beli online, ya kan? Atau bisa punya metode pembayaran online, dan nggak semua orang juga rela untuk beli online. Bener. Itu ada juga yang nggak mau gitu kan. Kalau Karena kalian mau pegang dulu gitu. Mau pegang dulu, mau beli offline, ambilnya yang Realme 14 5G. Ya. Tapi basically benda yang sama ya. Basically benda yang sama, layarnya AMOLED 6,67 inci, Full HD plus 120 Hz, dan ini udah pakai Snapdragon 6 Gen 4. Snapdragon. Oke. Jadi ini Snapdragon yang kenceng juga di sini, baterai 6000, charging 45 watt. Terus juga kamera utamanya 50 megapiksel, udah ada OIS-nya. Dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Triple IP rating. Ini luar biasa nih Realme. Lagi-lagi triple IP rating. IP66, IP66, IP68, IP69. Betul. Nggak boleh mereka bikin IP6X, IPX6, IPX8, IPX9. Tapi sebetulnya yang 9 tuh harusnya menganulir 6 loh. Iya. Iya dong, 66 nggak perlu kan. Ngapain 66 lagi gitu, orang sama-sama waterjet. 68 dan 69 cukup harusnya. Iya. 66 kan cuma semprotan air biasa. 69 kan waterjet 80 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Kalau yang K kan sampai 100, ya kan? Iya harusnya 66-nya nggak perlu. Ya, Tapi jangan gitu dong, mereka udah capek-capek ngambil sertifikasi, masa nggak boleh ditempel.
Iya kan? Betul. Nah kan, masa punya gelar predikat misalnya Nggak dipamerin. insinyur, doktor gitu, nggak dipasang Nggak semuanya. Nah. Tapi bukan berarti untuk diajak berenang. Iya. Akhir-akhir ini kok dapet banget nih netizen mah ada aja gitu. Ini katanya udah IP rating tapi kok saya bawa berenang. Mati. Ya nggak ada yang bilang buat berenang. Ini kalau nggak sengaja kecemplung. Biasanya penyakitnya kameranya kemasukan air gitu. Ya. Karena ambil berenang dipencet-pencet. Itu kalau kalian nonton video review kita bisa dipotong bagian Dedi doang tuh tiap kali bikin video review. Selalu ngingetin. Selalu kita ingetin. Dan selalu masih ada aja yang nyemplungin buat berenang. Betul. Oke, lanjut. Untuk hal yang perlu diperhatikan, pertama dia hanya single kamera. Terus bonus, nggak ada ultra wide. Cuman untungnya hasil kameranya dari pengujian kita tuh bagus. BTW kita ada video reviewnya yang Realme 14. Terus juga perekaman video selfie-nya mentok di Full HD 30 fps aja. Oke. Untuk kelebihannya performa gamingnya stabil dengan suhu yang adem. Ini lebih adem lagi. Ini lebih adem lagi. Emang spesial. Emang dirancangnya adem. Ini gue inget sih. Iya, waktu itu si Gun waktu itu yang ngetes tuh. Dia sampai harus uji outdoor. Uji outdoor panas-panasan. Ya. Ya ini emang standar yang berbeda lah. Jadi buat gaming iya benar. Tapi acuannya adalah sama dengan yang tadi. Ini adem. Gaming. Kayaknya udah mulai ada settingan di mana settingan apa ya? Ada sebuah apa ya? Kayak HP-HP yang memang rancangannya udah bukan cuman asal kenceng. Ya. Gitu. Harus kenceng dan adem. Nah, ini dan yang tadi GT yang tadi ya, GT30 ini masuk dalam kategori itu. Ini harus kencang buat gaming tapi harus adem. Ya. Tuh. Oke. Dia tinggal pilih tuh mau Dimensity atau Snapdragon. Nah, ada pilihannya di sini. Sama-sama bisa adem. Lucu ya. IP rating lengkap, terus juga ketahanan baterainya awet dari pengujian kita. Yes. Oke. Next Ini dari iQOO. harus ada. iQOO. Pasti udah banyak yang nunggu. iQOO Z10R. Ini videonya ternyata rame ya. Banyak yang nyari ya. Rame Z10R ternyata. Kita pikir nggak terlalu gimana gitu ya, tapi ternyata oke juga. Terus juga harganya ternyata cukup menarik. Itu di 8256 kita dapat di 3,5 juta. 12256 kita dapat di 3,8 juta. Masih dalam range ini ya? Masih dapat di range ini. 12256. Kalau nggak salah ini kan di brand Vivo V60 Lite. Dibuka dong di sini. Ya bener sih. Bener sih. Kalau bisa tukeran casing ya. Layarnya AMOLED 6,77 inci, Full HD plus 120 Hz, Dimensity 7360 Turbo. Iya, baru nih. Baru ya? Iya baru. Oh iya. Terus juga baterai 6500 mAh, charging 90 watt, kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel. Masih ada ultrawide-nya. Padahal ini iQOO ya. Biasa iQOO single kamera loh. Tumben ya ada ultrawide-nya. Ini kan Vivo. Ya, terserah deh apa deh. Iya. Untuk kamera selfie-nya 32 megapiksel, IP ratingnya IP65. Oke. Hal yang perlu perhatikan tuh simple banget. Haptic feedback. Jadi kalau kalian ngetik pakai haptiknya itu masih kayak ya belum terasa premium lah. Cuma kalau kalian nggak pakai haptik harusnya nggak masalah. Terus juga always on display, cuma 5 detik, belum bisa benar-benar always on. Ya standar lah. Ini jadi hal yang umum ya di kelas harga segini. Ya. Jadi walaupun udah pada pakai AMOLED gitu, bukan berarti AMOLED-nya tuh kelas-kelas flagship. Ternyata AMOLED tuh ada kelas-kelasnya juga guys. Dan kelebihannya? Baterainya besar dan awet dari pengujian kita. Termasuk satu yang nyusahin pengujian ini. Betul. Terus juga bisa rekam video 4K depan belakang. Semua kamera fungsional, nggak ada kamera gimmick. Ya. Dia sudah pakai UFS 3.1. Ini lucu sih. Malah yang dulu dihujat kan UFS 2.2 terus kan. Iya. Kok 6 juta UFS 2.2 gitu. Udah 3.1 UFS 3.1 diberi. Terus juga dipastikan dapat Origin OS 6. Tapi di awal 2026. Kalau kalian nonton di awal 2026 sebentar lagi. Ya. Udah pada tahu kan jadwal launching Origin OS? Pastinya 6? Enggak sih, tinggal cari aja. Lah. Udah ada listnya lengkap itu. Ya. Terus juga apa lagi ya? Ultrawide udah, stereo speaker jelas gitu kan. Ya menarik sih. Menarik ya. iQOO Z10R. Maksudnya menarik emang. Next ada apa lagi? Dari iQOO lagi. iQOO Z10. Ini overlapping sih sebetulnya ya. Agak overlap ya. Agak overlap sih memang. Agak overlap. Kalau mau nyari yang balance bagus ada di iQOO Z10R. iQOO Z10 itu killer di baterai. Simple. Nah, kalian nyari baterai ekstra nyusahin. Gue lupa berapa jam ya kita ngetesnya? 40. Kayaknya 40 jam sih ingat gue deh. 40 jam itu berarti kita menghabiskan hampir 2 hari. Full 2 hari. Gak bisa disentuh tuh benda. Iya. Karena
nyala terus kan layarnya kan jalan terus hampir 2 hari. Yes, ini masih masuk dalam Desain kategori 3 sampai 5 karena dia ada beberapa varian RAM storage BTW. Dia ada 8256 di 3,5 juta, 12256 3,8 juta, 12512 di 4,4 Gua juta. ambil 12 sih. Iya. Tahun depan nggak mungkin dapat segini lagi kayaknya. Oh iya. Ya dong, siap-siap ya. Siap-siap. Brace for impact, ini harga udah mulai naik soalnya harga RAM. Siap-siap krisis tahun depan. Krisis RAM Udah storage. mulai dari sekarang. Iya. Kalau buat yang PC sudah kena. Kadang rakitan kan, Yes. langsung kena. Kalau yang di HP sama laptop nggak kena, belum kena. Belum. Karena dipasangnya udah dari bulan-bulan yang lalu. Betul. Oke. Untuk speknya ini juga menarik ya tentunya ya. Layarnya pakai POLED 6,77 inci, Full HD Plus 120 Hz. Benar nih POLED. POLED ini fleksibel layarnya. Mm-mm. Jadi itu yang menyebabkan dia kalau misalnya jatuh, teoritis ya, kan bending dikit tuh dia pas jatuh, tak bending dikit, dia bisa balik lagi. Jadi POLED dipakai di sini tujuannya untuk itu. Oke. Zaman dahulu kala, LG tuh pernah bikin soalnya. POLED kan ini, seingat gua POLED ini OLED LG. Oke. Gitu. LG tuh pernah bikin kan, HP yang lengkung begini tekan G-Flex ya. G-Flex, blek, lurus balik lagi. Jadi itu ceritanya udah lama banget, udah cerita lalu banget itu. Ini sekarang udah yang ya iterasi kesekian lah itu. Sip. Terus juga SoC-nya 7S Gen 3. Ya, oke lah. Terus Ya. dan ini yang bikin bingung pas review sih sebetulnya. Jangan lupa Z10 ini adalah penerusnya Z9X. Ya. Ini kan mengganggu ya. Itu dibahas sih dalam review Udah dibahas. Ya. Ini penerusnya Z9X. Ini mereka adjustment nama. Ya. Banyak loh adjustment nama. Qualcomm juga adjustment nama. Betul. Iya. 8 Elite. Soalnya waktu itu banyak yang ini protes. Ini bukannya penerusnya Z9. Iya. Ya. Vivo atau iQOO merancangnya begitu. Jadi Iya, ya. banyak yang bikin adjustment penamaan, ya kan? iPhone dulu pernah bikin Ya. adjustment penamaan tiba-tiba lompat, ya kan? Sekarang Xiaomi bikin sama lompat buat nyamain iPhone. Ya Yes. gitulah pokoknya. Terus Qualcomm juga Iya. bikin 8 Elite, terus akhirnya sadar ya juga ya kenapa gue nggak namain 8 Elite terus Gen Gen 5. 4. Ya udahlah terlanjur. Ya udah yang berikutnya Pak Gen 5. Ya. Jadi jangan protes dengan readjustment penamaan ini. Itu hal yang umum terjadi di Umum, industri. itu umum banget terjadi. Tapi paling nggak ini tetap menarik. Baterainya 7300 mAh terbesar di kelasnya, Yes. charging 90 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 32 megapiksel, IP rating IP65. Iya. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, speakernya. Single ya. Single mikrofon. Single speaker, Single sorry. speaker, iya. Abis kebakaran sama baterai. Iya. Sayangnya single speaker. Juga kameranya juga single di sini. Nggak ada ultra wide-nya. Udah itu aja paling pertimbangannya. Kelebihan? Itu tadi baterai ya. Baterainya Baterai. nggak ada lawan di kelasnya. Ini nggak cuman ukurannya besar tapi awet. Iya itu sih kan. Nggak cuma ukurannya doang 7 ribuan, Ya. tapi awetnya gila-gilaan. Yang 7.000 mungkin banyak. Tapi Iya. yang sawet ini. Yang nyampe nyenggol hari kedua dan mau ngabisin hari kedua itu ya ini. Storage sampai 512. Terus juga performa walaupun 7S Gen 3. Oke. Itu masih bagus untuk kelas harganya. Terus walaupun kameranya single tapi masih ada OIS-nya. Dan dipastikan dapat Origin OS juga. Ya, jadi ini benar-benar fokus ke Baterai. Sip. Next. Ini video iQOO ya. iQOO lagi coy. Maaf ya Vivo. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan mereka nggak mendeklarasikan musuhan kan? Atau Emang brand terpisah? enggak sih. Enggak. Atau brand enggak. terpisah kan? Kan iQOO by Vivo. Enggak Yoi. gitu ya. AI-nya Vivo. Yo. Iya kan? Ini apa nih iQOO apa? iQOO Z9. Oke lah. Ini ternyata ini barang versi sebelumnya. Ini kayaknya mau dibilang gini ya. Jadi kalau cari iQOO di kelas 3 sampai 5 juta beli aja bagus. Iya. Oh gitu ya. Bener. Tapi bener sih itu. Bener. Cuman ya harus dipelajari kalian butuhnya apa gitu. Nah, ini gimana kalau yang ini? Ini iQOO Z9 yang sudah turun harga 8256 jadi 3,5 juta. Ini barang yang sebelumnya ya. Yes 12256 jadi 4,1 juta. Ini udah agak berumur sih tapi apa yang ditawarkan masih terbilang menarik lah. Layarnya AMOLED 6,78 inci, Full HD Plus 144 Hz. Ini pakai SoC Snapdragon 7 Gen 3 Masih kencang. dibanding 7S Gen 3. Iya, kalau Kencangan S, ini. S tuh turun. S itu turun. Baterainya gede 6000 mAh. Nah, Walaupun nggak segede Z10 ya. gitu. Chargingnya 80 watt, kamera utama 50 megapiksel. Sorry Chris, kalau di iQOO nyebutnya bukan baterai gede, baterai kecil 6000 mAh. Bener ya? Buat iQOO sekarang gitu ngomongnya. Bener ya? Baterai kecil 6000 mAh gitu. Oh iya. Dengan Iya, standar bukan- iQOO 6000 jadi kecil ya? Iya, jadi kecil. Oh iya.
Atau baterai biasa aja 6000 mAh. Kamera utamanya 50 megapiksel, selfie 16 megapiksel, IP rating IP64. Ini juga hal yang perlu perhatikannya single kamera ya. Tapi kan iQOO fokus di performance biasanya, performance dan baterai. Yeah. Terus juga kamera lainnya bonus saja, video recording selfie-nya cuma mentok di Full HD 30 dan nggak stabil pula. Ya, biasanya ini penyakitnya iQOO nih. Bukan penyakit sih, gue lebih ngeliatnya kayak sengaja. Ya disengajain nggak bisa. Gitu. Bukan berarti nggak bisa loh, harusnya bisa. Cuman ya harus ada yang dilakukan supaya iQOO itu beda. Ya, gitu. Terus juga OS-nya start dari Android 14 sayangnya ini. Ya, karena udah yang versi lama kan ini versi sebelumnya. Kenapa kita masih masukin ini? Karena performanya masih tergolong kenceng kelas harganya tuh. Untuk di 3 jutaan ini. Yes. Layarnya up to 144 Hz, baterainya 6000 mAh. Ini masuk top 3 lah awetnya. Mungkin ranking satunya mungkin si iQOO Z10 tadi. Iya. Ini ya ranking 2 aja ini. Iya, dia sendiri ini. Awet banget baterainya. Dan meskipun 6000 mAh bodinya tipis dan ringan. Speaker ya, ini dia start ya. Dia mulai dengan baterai ukuran besar, kapasitas besar tapi tetap tipis dan ringan. Betul. Habis itu speakernya yang ini stereo. Nah kan. Ya bisa stereo. Masih 6.000, bukan 7.300. Yang tadi mono, yang ini stereo. Nah, kebutuhan kalian kayak gimana? Ya, mesti lihat juga tuh. Oke, ini udah, terus ada apa lagi kita? Oke, kita move on ke Poco. Oke, sip, Poco. Ya, iQOO-nya udah kelar. Nggak tahu ntar ada iQOO lagi gak di atas 4 juta nih. Oke, kita ke Poco dulu. Ini adalah Poco X7 5G. Ini 8256 kita dapat di 3,5 juta. Dan ada 12512-nya di harga 4,1 juta. Sayangnya yang Poco X7 5G ini kita belum sempat bikin video reviewnya sih. Kita ada kok, kita pegang, kita udah sempat. Itu komosinya lagi, waduh padat banget waktu itu. Tapi kita udah tes dikit lah. Tapi sempat komplain sih, hey kita tuh lagi liputan MWC, kenapa lu pakai launching semuanya di situ? Mendekati situ seingat gua. Iya. Ya, terus ini apa nih? 8256, 12512. Yes. Dia pakai Dimensity 7300 Ultra. Nah kan 7300 kan standarnya di sini kan? Iya, standar segituan 7300. Pokoknya kepala 7 lah. Mau itu Snapdragon, mau itu dari ini Dimensity kepala 7 aja. Terus juga layarnya dia udah pakai layar AMOLED 6,67 inci 120 Hz. Dan ini layarnya curve Poco X7 itu. Terus baterainya 5110 mAh, charging 45 watt. Kamera utamanya 50 megapiksel dan ada ultrawide-nya nih. Nah, 8 megapiksel dan IP rating. Dan IP ratingnya IP68. IP68. Kecemplung nggak apa-apa. Jangan dicemplungin. Ya. Cuman masalahnya dia start dari Android 14 ya. Nah, tuh. Kenapa? Aduh, itu nggak apa-apa, murah kok. Ya udahlah, paling nggak update-nya dijanjikan 3 kali lah. Jadi ntar harusnya dapat HyperOS 3 lah ini. Ya. Terus seperti smartphone Poco pada umumnya, ada iklan di aplikasi bawaan. Dan sebetulnya gini ya, gue intermezzo lagi nih soal iklan. Dari awal sebetulnya zaman dulu Hugo Barra bilang, saya kan Xiaomi itu bukan perusahaan handphone, perusahaan software, perusahaan internet. Nah, perusahaan internet. Maksudnya apa? Ya emang dia masang iklan. Nyari itu dari pertama, dari situ. Jadi jangan diminta nggak ada. Kalau mau nggak ada, nanti cari yang Xiaomi series. Nah, di luar Xiaomi series pasti begitu. Kenapa? Dari pertama dibuatnya seperti itu. Jadi jangan protes. Harus paham sejarahnya. Jangan banyak komplain soal iklan. Dan lagi juga apa yang ditawarkan untuk kelas harganya terlalu luar biasa cuy. Iya udah tinggi kok. Oke, kita bahas dulu deh hal yang perlu perhatikan satu lagi. Yang tadi kan always on display-nya pada 5 detik. Nah yang ini 10 detik. Nah sedikit lebih panjang. Kelebihannya dia ada IP rating IP68 tadi. Kameranya ini bagus. Di kamera utamanya juga udah ada OIS-nya. Punya kamera ultrawide. Update OS 3 kali dan security 4 tahun. Ini yang gak bisa dilawan nih kelebihan yang ini. Sudah mendukung eSIM. Buat traveler nih. Yes. Ini kenapa gue bilang buat traveler? Biasanya traveler ada yang butuh pakai beli eSIM supaya lebih murah, ya kan? Gampang tuh, nggak usah buka pasang. Itu kan kasusnya jelek banget ya. Buka pasang jatuh keselip. Itu pernah terjadi sudah loh di tim kita. Buka pasang jatuh keselip di bangku. Waduh, repot. Waktu itu namanya Alfa Jonathan kalau nggak salah ya. Kalau gua nggak salah. Siapa waktu itu ya? Keselip di bangku, lama nyarinya gitu. Apa gua? Ya pokoknya adalah yang pernah waktu itu keselip di bangku, lama jadinya gitu loh. Kalau ini kan pakai eSIM kan enggak, tinggal scan down, masuk ke dalam.
Tapi kalau eSIM ini mau dipakai buat nomor telepon di lokalnya sih agak sedikit menyulitkan kalau kita sering ganti HP. Iya. Karena buat ganti HP-nya mesti ke operator dulu. Taruh KTP dulu, Ya, verifikasi untuk saat ini. verifikasi datanya Ya, lumayan verifikasi panjang. Untuk saat ini itu masih agak menyusahkan di part itunya. Tapi paling nggak adanya eSIM membuat kita dengan mudah bisa pakai eSIM yang beredar di online Ya. gitu untuk internetan di luar gitu. Ini nggak normal nih. eSIM di kelas harga segini tuh cuman dia doang. Yes. Dan lagi pula ini juga Poco ini kan versi lebih murah atau versi cerminnya dari Redmi Note 14 Pro 5G. Jadi Ya. dia plek isiannya cuma beda desain dikit aja. Desain Tapi dikit. karena harganya Poco lebih murah, kita masukin yang Poco Ya. aja. Ya Redmi juga oke sih. Kan Poco kebanyakan belinya online. Ya, Tuh. Oke, itu tadi dari Poco dan lanjut lagi ada apa? ini dia King ya. Oh, King Tekno kali ini nih. King Tekno. Yang sempat goib. Tekno Cam On. Camon 40 Pro 5G. Yes. Ya, ini. Ini dia. Dan ini aja lah. Harganya udah di bawah 4 juta. Iya. Jadi dia udah restock lagi ya BTW, udah gak goib. Ada 8256 di harga 3,7 juta dan ada 12256 di harga 4 juta, kecil banget tuh. Ya, Gak nyampe 4,1 bahkan. coba jelaskan kenapa ini seajaib itu. Padahal harganya kan bukan yang murah-murah amat. Terus SoC juga yang lain juga mirip-mirip gitu. Tapi apa yang bikin dia sehebat itu? Dan Kalau gue suka desainnya sih. gue desainnya sih Desainnya ini ya berani ya. berani beda tapi tetap keren. Iya. Ini kita ada video reviewnya BTW dan Ya. ini udah lumayan lama juga, udah berapa bulan yang lalu. Bulan-bulan. Dan tapi sampai sekarang tetap aja masih. Sampai sekarang statement kita di video itu masih berlaku. Kita bilang ini adalah smartphone 3 jutaan terbaik saat ini yang bisa kalian pilih. Iya. Pertama kita lihat speknya dulu deh. Layar AMOLED 6,78 inci, Full HD Plus 144 Hz. Yang ini yang lain mah pada punya. Ya. Udah jadi standar. SoC Dimensity 7300 Ultimate jadi standar kan. Standar. Ultimate-nya nggak usah dibaca lah. Terus juga baterainya 5200 mAh, charging 45. Biasa sih. Biasa. Ini Biasa, semua udah gelondongan iya. transient tuh Ini kayak gini. Bukan 6.000 gitu, bukan gitu kan. 6.200 masih oke lah gitu. Terus juga spek kameranya juga menarik, 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, terus juga selfie 50 megapiksel, IP rating IP68 dan IP69. Bentar. Tadi lu bicara kameranya. Nah, kamera pakai sensor apa? Sekelas yang ada di HP lipat yang hampir 30 Nah, juta. itu yang hampir 20 juta itu kan. 20 juta. 20 jutaan. 20 jutaan, ya kan? Ultrawide juga. Yoi. Omnivision 8 megapiksel kan. Sama. Jadi ini kamera utamanya kelasnya atas banget Yoi. sensornya. Tapi kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan. Oke. Sama seperti Transient Group yang lain, layarnya belum dioptimalkan ke sRGB. Ya, selalu begitu. Jadi hati-hati kalau mau ngedit video atau foto di sini. Terus juga always on display cuma 5 detik. Ini yang penting nih, yang perlu kalian perhatikan. Karena kita udah nguji, kita menemukan sedikit kendala di video recordingnya. Iya. Jadi kalau handphonenya panas, frame rate-nya bisa turun ke 20-an FPS. Dari 30. Dari 30. Bisa turun ke 20-an. Jadi ya agak hati-hati aja ketika lagi video recording, jangan terlalu di tempat yang panas lah. Ya, maksudnya itu kejemur matahari gitu. Ya Tapi- pakai kipas lah, payungin. Biasanya smartphone lain tuh nggak secepat itu. Jadi semoga itu cuma isu software yang bisa di fix lah. Tapi biasanya kalau kameramen yang profesional juga dipayungin. Iya bener juga. Iya kan? Dipayungin juga, dikipasin, dipayungin. Kenapa ini 3 jutaan terbaik saat ini? Nah, Mari kita jawab. oke. Pertama, kameranya. Nggak ada yang ngalahin ini, Iya. no debat. Kamera utamanya pakai sensor Lithium Ya, yang sekelas flagship. Terus juga ada ultrawide. Mm-mm. Ultrawide-nya autofocus. Mm-mm. Kalau yang Poco tadi fix fokus, yang ini autofocus. Nah, lo Autofocus berarti bisa makro. bisa makro. Kamera utamanya ada OIS-nya dan nggak cuma di ultrawide doang tadi. Sorry, kamera depannya. Kamera depan 50 megapiksel autofocus. Nggak ada yang punya di kelas harga segini. Jadi Benar juga ya. semua kameranya autofocus. Buat apa? Ya buat talking head, nunjukin benda ke dekat kamera. Buat konten, Buat konten. buat live. Buat live. Buat live. Nih barangnya nih, nggak usah. Ini barangnya nih. Kenapa ya biasa begini ya? Biar dapat fokusnya ya. Ya biar dapat fokusnya. Iya, Karena iya. biasanya itu autofokusnya terlalu condong ke muka. Iya, atau ke muka. Kalau dia ngedeteksi muka, dia malah fokus ke muka. Intinya ini kameranya bisa dibilang terbaik di 3 jutaan saat ini. Yes. Mohon Terus- maaf nih buah-buahan aja yang di kelas harga segini, enggak ada sih. Tapi yang harganya segini dijual belum autofocus tuh selfie-nya. Betul. Lalu
Bodinya tipis dan ringan. Layarnya AMOLED yang 144 Hz udah bagus punya. Dan kali ini Tecno cukup serius di OS, di softwarenya. Akhirnya bersaing sama yang lain. Bahkan bisa gue bilang di beberapa hal lebih bagus. Dia update-nya dijanjikan 3 kali Android update. Security update sampai 5 tahun. Dan OS-nya bersih dari iklan. Itu penting. Kok bisa gitu? Ya kan gak ada janji dari awal. Bener sih. Beda kan, makanya sejarah itu penting. Sejarah itu penting. Kalau yang bilang dari awal kami perusahaan internet ada iklannya gitu kan. Kalau ini kan nggak bilang, dia cuma bilang ya bagaimana ya kita butuh memangkas harga gitu. Nah kalau dia udah bisa pangkas tanpa iklan, kok bisa ya? Bisa. Gila nih Tecno. Gak mau untung kali sih. Gak cuma bersih dari iklan BTW, fitur AI-nya lengkap. Oh iya ya pengembangan. Nah mereka bikin sekali di copy ke tempat yang lain semua. Memang. Bikin sekali di copy paste. Tapi paling nggak buat yang nyari fitur AI di sini udah banyak banget. Ya. Transient Group tuh lagi serius banget di urusan AI lah. IP ratingnya IP68, IP69. Ini nggak normal lah untuk HP tahun 2025. Ya. Harapan gue sih tahun depan bisa keep up gak mereka ya? Semoga ya. Semoga bisa keep up. Tapi dengan apa yang dikasih kayak begini ketahuan kan waktu dibikin goib terus dijual harga lebih tinggi juga laku. Iya, dia jual 6 juta cuy. Ya, jangan 6 juta juga sih, 4,5 masih oke lah. 4,5 masih oke lah. Oke. Next, ada apa lagi kita? Kita ke Infinix. Yes. Ini adalah Infinix GT30 Pro. Oh, ini yang kakaknya yang tadi. Betul. Ini kita dapat 8256 di 3,7 juta. 12512 di 4,5 juta. Gua ambil 12512. Pokoknya apapun yang storage-nya lebih gede zaman sekarang gua ambil storage-nya lebih gede. Soalnya belum tentu kebeli tahun depan. Bener. Untuk layarnya dia pakai AMOLED 6,78 inci, resolusinya tinggi, 144 Hz juga refresh rate-nya, SoC-nya 8350 Dimensity. Ini kenceng gila. Kenceng gila. Ini kelas flagship lah kalau udah seri 8 ini. Dan di 3 jutaan ini yang terkenceng saat ini. Kalau kalian lihat benchmarknya itu nggak normal. Ya emang aneh ya. Jadi paling atas sendiri jauh banget ninggalin yang lain deh. Biasanya yang kayak gini Poco. Lanjut. X6 Pro lawannya sebetulnya. Iya kan. Cuman kan udah lewat. Udah masanya. lama, iya. Poco ada juga kok, tenang aja. Nah baik lagi ini kamera utamanya 108 megapiksel. Ultrawide 8 megapiksel. Selfie-nya 13 megapiksel. Terus IP rating IP64. Jadi kameranya cukup serius di sini. Padahal desainnya kan HP gaming Infinix GT. Nah, yang bikin beda ketimbang yang non Pro tadi, performa kencengnya berbanding lurus dengan suhu yang dihasilkan. Suhunya tinggi, panas. Ya ini agak tinggi memang suhunya ya, benar. Dan otomatis daya tahan baterai juga nggak gitu oke. Ya, daya tahan baterainya di bawah harapan kita sih. Tapi kan ada bypass charging ya. Aman lah buat gamer lah ya. Siap. Ada bypass charging buat gaming ya. Terus juga ini sebenarnya gue bingung sih mau protes atau enggak. Cuman emang 144 Hz itu bisa gue bilang agak gimmick sih. Karena mayoritas 99% skenario penggunaan itu 120 Hz. 144-nya itu cuman Iya betul sih, gue nggak ngerti 120 ke 144 untuk layar handphone itu untuk apa? Yang udah juga satu aplikasinya juga belum banyak yang mau. Bener. Gitu kan. Kedua ya naik dari 120 144 juga apa bedanya gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi sama 144-nya. 120 ke 240 oke. Gitu. Udah mulai ada yang bisa ngerasain, tapi 120 144 terlalu tipis. 90 120 ada rasanya. Nah, kalau ini sih terlalu tipis. Ya udahlah. Terus ini juga hal yang perlu diperhatikan, ini kita dapat dari feedback netizen juga. Penting banget nih untuk kalian perhatikan. Yang pertama itu ada bukan yang pertama. Hal yang perlu diperhatikan ada bug yang netizen laporkan untuk pengguna Infinix GT30 Pro. Bugnya apa? Bugnya fatal. Apa tuh? Ketika colok flash disk atau OTG gitu ya, suka restart sendiri. Bisa restart sendiri. Okay. Terus bug yang paling parah itu adalah reset pabrik. Jadi abis update OS, tiba-tiba HP-nya itu reset. Itu datanya hilang semua. Itu banyak laporan user kayak gitu dan Infinix sudah mengkonfirmasi hal itu. Tapi kita kena nggak? Lucunya nggak. Bingung kan? Gue selalu bingung deh, unit-unit kita tuh alhamdulillahnya tuh nggak bermasalah. Kita ada 2 loh BTW. Kita ada 2 unit. Gue pastikan itu tidak kena itu. Begitu kita update OS terbaru. Nah, jadi kini kayak agak gacha juga sebetulnya. Dari sisi kelebihannya apa aja? Itu smartphone paling kenceng di 3 jutaan, easy. Kalau kalian nyari performance ini, ada GT Trigger. Game esports 120 FPS sudah banyak. Kameranya bagus.
Lagi-lagi ini sebenarnya lebih cenderung all rounder sebetulnya ya. Jadi kalau kalian nyari Infinix GT itu all rounder ya. Dia aja ngomong buat gaming. Iya. Pada praktek itu Pada praktek itu all rounder gitu sebetulnya. Mau yang atas mau yang bawah gitu all rounder. Oke, setelah Infinix GT30 Pro ada apa lagi? Kita ke Poco lagi. Poco apa nih? Poco F6. Ya, F6. F6 masih ada di pasaran. Masih ada di ternyata. pasaran ya. Oke, ini masih lumayan loh. F7-nya selalu di atas 5 juta. Naik. Emang harganya di atas 5 juta. Oh iya, emang harga segitu dong. Ya. F6 F6-nya udah udah turun. Oke, kalau kalian masih bisa nemu, ini steal banget sih. Betul. Iya. Apalagi storage ya, 512 GB. 12 Kita Ya dapat kan? di harga 4,5 juta. Mantap kan? Mantap. Langsung cek keranjang belum tentu. Oh iya, kalau kalian tertarik dengan barang-barang yang kita bahas di sini, udah ada link YouTube Shopping Semoga ya. ada sih, kita nggak Semoga tahu ada pada ya. saat kalian nonton ada apa enggak gitu. Ya dicek aja gitu. Terus juga untuk speknya dia pakai AMOLED 6,67 inci, 120 Hz. SoC-nya dia Snapdragon 8S Gen 3. Nah, 8 coy, Snapdragon 8. 8S Gen 3. Ya udah anggaplah Gen 2. Masih kenceng, masih flagship. Masih flagship hitungannya Sekarang ini. apa tuh? S22 Ultra ya? Iya. Iya kan? Iya. Sorry, S23. S23 Ultra. S23 Ultra ya. S22 Ultra 8 Gen 1. Gen 1. Iya, iya. Terus Untuk kameranya juga menarik di sini 50 megapiksel ada ADOIS-nya, masih ada ultra wide dan selfie-nya 20 megapiksel. IP rating IP68. Ini pilihannya ini flagship. terasa flagship lah untuk performance-nya. Ini kan yang kita bilang flagship killer. Ya, flagship killer. Dia membunuh flagship killer, bukan dia membunuh flagshipnya. Setuju. Walaupun hal yang perlu diperhatikannya, Ya betul, itu gue setuju sih. Desain. tim kita sepakat. Ya, Desainnya Pertama kali ada megang nih. Boleh nggak bagus lagi? Yang akhirnya diperbaiki. diperbaiki di S7. Iya. Cuma waktu itu mereka ngetes ya, gimana kalau F series diturunin Banget build-nya. Iya, aduh sayang banget itu. Jadi kalau kalian pegang HP-nya jangan heran kalau kayak feels cheap lah kalau kita Ya, bilangnya kok gitu. murah gitu. Ya, tapi jangan kecil hati ya, casingin aja. Casingin aja. Lagian juga performance kan gila banget. Iya, terus baterai ya. Baterainya kurang Di awet. kelas di tahun ini yang keluar di tahun ini mau itu Poco yang manapun memang buat boros-boros. Ya, kecuali yang baru. Hey. Nanti dulu ya. Ya, nanti dulu. Yang baru yang mana? Bisa aja. Terus juga ini kan Mana sih tadi? Nggak ada. Lanjut. Ini kan Poco F6 ya, lebih Iya. baru dari Poco X6 Pro. Iya. Cuman dari pengujian kita kameranya di beberapa bagian malah kalah dibandingkan X6 Poco Pro, X6 ya. Pro. Iya. Jadi kalau kalian pengguna Poco X6 Pro, pertimbangkan ada hal yang naik, ada hal yang turun. Iya. Dicek aja reviewnya. Terus juga masih ada iklan, wajar. Poco kan, wajar. Terus juga di video review kita kan mendapati Genshin itu jalan nggak normal ya. Di frame rate counter terbaca 60 fps. Tapi nggak berasa 60. Tapi feel-nya tidak berasa 60 fps. Itu sudah kita ini kok survei ke tim kita. Iya. Menurut lu gimana? Iya. Dan emang semua setuju. Ya kayak 30. Kayak 30 plus lah. gitu ya. Ini kita belum sempet cek lagi sih di update terbaru di fix atau belum, semoga sih. Soal ini harusnya perkara software doang, bukan perkara SoC. Dari segi kelebihan, Kencang. Udah sederhana. Sederhana. Kencang. Orang chipset flagship. Iya. Kencang. Cuman ada 2 opsi kok di 4 jutaan yang paling kenceng. 8S Gen 3 atau Dimensity 8400. Ya, Di Poco juga. Itu ntar kita bahas. Iya. Nah, kalau nggak suka MediaTek, ini opsinya. Iya. Snapdragon. Iya. Kamera juga udah masuk ke Kategori mid-range mid-range atas lah atas, ini. ya. Gue nggak bisa bilang ini kelas flagship sih. Cuman ya belum lah. 4K 60 fps siapa yang punya? Iya betul. Masih jarang di kelas harga segini. Jarang. Jadi kameranya pun mumpuni. Iya. Terus ya RAM storage. Gede. Manfaatkan sebelum tahun depan. Iya sih betul. IP rating IP68. Kelas flagship. Update OS-nya 3 kali plus 4. Ini bukan kelas flagship, ini kelas mid range. Ini mid range. Kalau 3 kali kelas mid range ya. Speaker stereo, NFC, infrared blaster ada semua lah standar ya. Jadi all rounder ya. Oke. Ya, jadi ini all rounder. Poco F6 kalau masih nemu, termasuk satu yang lucu itu. Benar. Lanjut, ada apa lagi? Poco lagi. Ini isinya Poco Aiku. Iya, Poco gitu. Kan kita bilang nih 35 nih lagi ngeri-ngeri banget. 3-5 ngeri-ngeri sih. Ini adalah Poco X7 Pro 5G. Oh, ini nempel 5 juta dong. Ini nempel 5 juta, 4,9. Lucu ya, F6-nya bisa udah lebih rendah dari Poco X7. Itu dia.
Cuman emang Poco X7 Pro punya kelebihan tersendiri juga. Spesial. RAM storage nggak pelit ya Poco ya, 12/512 juga. Itu selalu begitu. Untuk layarnya sama lah. Ini Ya. kayaknya masih layarnya sama kayaknya. Masih, 6,67 inci. Ya, masih layar sama. SoC-nya ini pakai Dimensity 8400 Ultra. Ini kencang sih. Ini kencang. Makanya gue bilang opsi cuma 2. Iya. Mau Dimensity ini, kalau mau Iya. Snapdragon yang tadi. Iya, ada sih 8350 tadi. Iya. Bisa Benar, juga sih. Bisa itu juga. Middle ground-nya ada Itu di situ. 3 juta. Iya, 3 jutaan itu malah ya. Ini 4 jutaan. Heeh. Terus juga kamera utamanya 58-20 lah, 20 selfie. Jadi kameranya udah mumpuni juga. IP rating IP68. Oke. Hal yang perlu diperhatikan, Hmm. suhu. Ya ini penyakit lah, standar. Sejauh Standar. ini ya Poco yang sejauh kita uji di sini tuh masih panas lah buat main game berat. Iyalah. Lalu baterai lagi. Ini kan masih 7, wajar lah. Kalau udah lanjut. Susah. Iya, susah Lanjut, ya. lanjut. Baterai 6000 mAh kelihatannya Iya. gede kan. Cuman dari pengujiannya ternyata masih boros. Masih boros. Iya. Untuk 6000 mAh. Poco masih harus banyak belajar, ya. 6000-nya tidak Mungkin mau kunjungan kerja ke Vivo atau Iqoo. Iya. Tapi baru udah beres kok. Lanjut Oke, ah, lanjut. sini. Masih dijumpai Iya. iklan di aplikasi bawaan. Dan udah itu doang sih yang perlu diperhatikan. Ya, kalau kelebihannya jelas ya kencang. Kencang. Kan kameranya Kameranya Ya. oke, kamera bagus. fungsional semua kan, gak ada gimmick. Fungsional nih. semua. Iya, ini gak ada gimmick. Ini dibanding Poco F6 bagusan ini. Biasanya Untuk kameranya gue udah coba. Terus juga opsi storage 512 GB UFS 4 loh. IP68, IP68. update OS 3+4. kali, iya. Speaker, stereo dan lain-lain. Ya, ini Lengkap. ini lengkap, Dan Untuk kalau mungkin kelebihan dibanding Poco F6 adalah desainnya. Iya. Kan udah 7. Nah, Kan di komplainnya di 6. benar. Begitu masuk 7 diperbaiki. Desainnya lebih kerasa premium lah ini. Ya, emang harus begitu. Oke. Oke, ada lagi? Habis. Masih ada sih sebetulnya. Cuman yang tadi itu adalah rekomendasi utama. Sekarang kita itu masuk ke honorable rekomendasi mention. utama. Nah, ini yang layak untuk dipertimbangkan juga, ya kan? Ada apa aja? Ada Realme 15T nih di sini. Realme 15T. Bukan Xiaomi 15T ya. Realme 15. Kenapa ya? Gue bingung dah. Tolong kalian ini pada nyamain angka nama-nama. Aduh, nggak ngerti gue juga. 15T. Oke. Ini kita dapat 8056 di 3,9 juta. Ini masuk honorable karena ini salah satu baterai yang gede juga, 7000 mAh. Ya. Spesifikasi juga menarik, triple IP rating. Dimensity-nya emang sih bukan yang paling kenceng, 6400 lah. Masih agak di bawah harapan, cuman masih oke. Kenapa dia masuk honorable di baterai ini sih? Dan untuk kalian nyari apa lagi ya? IP rating. IP rating. IP rating. Ini Realme banget nih. 66, Triple. 68, 69 triple IP rating. Dan selfie-nya 50 megapiksel. Ini resolusi tinggi nih. Iya. Ya kalau kalian cari adanya di sini dan mungkin sukanya UI-nya Realme. Bener. Nah, ada tuh beberapa yang suka sama Realme UI-nya. Nah, ini pilihannya. Harga juga nggak nyampe 4 juta kan? Iya. Ya, 3,9. Jadi kalau nyari yang baterai banget ke sini. Ya. Kalau nyarinya all rounder ada 14 5G tadi. Next ada apa? Akhirnya ada Samsung. Ada Samsung. Samsung. Tumben. Gini loh, Samsung di bawah 5 juta itu tumben. Ya kan? Kita bahkan heran ada Samsung di bawah 2 juta. Ya. Itu sebuah achievement buat Samsung. A07 ya. Iya, itu bisa ada di bawah 2 juta itu udah achievement banget. Nah, untuk melihat ada Samsung di 3 sampai 5 juta yang persaingan sengit banget, ini menarik sih. Ada apa dia? Masuknya honorable mention. Ya nggak apa-apa. Yang pertama ada Honorable mention karena suka UI-nya. Lo nggak apa-apa juga loh. Gak apa-apa juga. Ini Nggak adalah juga. Samsung Galaxy A26 5G. 5G. 8256 kita dapat di harga 3,9 juta. Oke. Jadi di rentang 3 sampai 4 juta nyari Samsung, opsinya ini menurut kami. Yang jelas nggak ada iklan. Ini ya benar. Ini layarnya sudah pakai AMOLED 6,7 inci, 120 Hz. SoC-nya kencang, Exynos 1380. Ya. Baterainya 5000 mAh. Ya. Terus juga kameranya lengkap, 50 megapiksel. Terlepas dari chargernya mungkin nggak ada di dalam box. Ya. Kalau yang ini kan baru tahun ini kan yang sebelumnya kan. Ya, yang sebelumnya. Kamera utamanya 50 megapiksel, OIS, ada ultrawide. Baik juga Samsung kasih ultrawide. Iya. Selfie-nya 12 megapiksel dan IP rating IP67 nggak kalah sama yang lain kan? Iya. Masih bisa kecelup-celup dikit lah.
Lanjut, untuk performa jelas ini bukan yang paling ngebut. Tapi masih lumayan kenceng lah. Lumayan lah, 380 lumayan kencang. Cuman enggak segeneral Dimensity atau Snapdragon kalau kita bicara ngebutnya. Bener. Gitu ya. Kelebihan dia ada di ISP sebetulnya. Bener. Ya buat foto, buat video itu ajaib ISP-nya dia. Nah ini yang sejujurnya gue agak sedikit gedek ya jujur aja. Ada agak sedikit curcol dikit. Walaupun layar AMOLED. Aduh. Masih pakai notch. Ampun. Gue gak ngerti. Gue paham. Kita paham bahwa iPhone pakai notch segede gitu laku. Paham. Tapi yang ini enggak. Di ranahnya Android nggak pakai harusnya. Iya. Gitu. Tolong Samsung. Kita tahu bahwa Samsung Indonesia pun sudah mungkin mulai colek-colek ke pusat. Tolonglah, jangan pakai notch di sini gitu. Tolong dilihat persaingannya gitu. Iya. Kalian lihat kan dari tadi opsi yang kita kasih, layarnya udah kayak gimana. Oke gini, buat buat jalan tengah nih, kalau misalnya Samsung Indonesia nonton ya, buat kami mungkin dagunya tebel atas nama case-nya tebel, nggak apa-apa deh. Tapi notch-nya buang, tolong. Bikin dia jadi pansol aja. Dagunya tebel, kami masih bisa terima nikahnya. Itu ada alasan lah buat dagu tebel di situ. Ya katakan kalau jatuh biar aman atau konektornya mau tebel apa sih, fine, oke, kita paham. Tapi tolong notch-nya aja. Ya. Notch aja dulu, tolong ya 2026. Semoga ya, amin. Speaker mono BTW ya. Ya, oke, speaker mono. Terus juga ya chargernya nggak ada. Chargernya ya terpisah. Tapi udah kan tahun ini kan seri bawahnya ada charger. Iya. Dalam kotak terpisah tapi ditempel. Ya kan ini fine, masih nggak masalah. Tapi ya kelebihannya ini sih yang sulit dilawan. One UI-nya. Iya, kalau buat kalian yang bilang apa sih cuma gitu, coba dulu deh. Coba dulu beneran deh. Karena ini hal yang sulit dinilai di atas kertas. Experience One UI itu ya ada alasannya lah kenapa banyak orang suka ya. Betul. Dan salah satu UI yang aman ketika misalnya mau beliin orang tua atau kasih ke anak gitu. Ya. HP Samsung yang kayak gini lebih aman untuk dikasih. Lebih gampang dari sisi OS-nya, UI-nya tuh lebih gampang. Update-nya juga panjang banget, 6 generasi. Iya. Kamera utama juga udah bagus, ada ultrawide juga, IP ratingnya mantep. Iya. Ya, oke lah. Dari belakang sih desainnya mirip seperti A series yang atas ya. Dari belakang. Argumennya gini. Kalau dilihat dari belakang, nggak ada yang tahu benda ini apa gitu. Yang tahu cuman yang lihat dari depan, yaitu kita sendiri. Jadi kan sebetulnya teoritis ya, yang tahu bahwa itu HP-nya ada notch-nya. Itu orang sedunia -1 yang pakai. Yang tahu ada notch-nya adalah kita doang. Berarti yang tidak melihat notch-nya itu adalah orang seluruh dunia -1 kita. Gitu. Sama yang desain lah mungkin. Sama yang desain lah yang tahu. Ya. Tapi paling enggak kalau emang kalian enggak masalah sama layar kayak begitu, nyari Samsung di 3 sampai 4 juta, opsinya kita pilih yang A26 5G. Oke. Ada yang lain memang di 3 sampai 4 juta. Kan ada Samsung banyak tumpang tindih. Iya. Di varian lininya termasuk yang baru. Tapi kita pilih yang A26 untuk 3 sampai 4. 4 sampai 5 ada enggak? Ada. Honorable mention kita ada Samsung Galaxy A36 5G. Udah masuk ya? Udah. Udah masuk di bawah 5. Oke. 8256 4,9 juta. Wah, ini oke sih. Yes. Ini baru nih layarnya enggak lagi. Kalau ini udah enggak nih. Udah aman. Terus juga SoC-nya Snapdragon 6 Gen 3. Ini gak masuk di yang utama tadi karena 6 Gen 3 ini harusnya kalau berdasarkan yang tadi itu adanya di 3 sampai 4. Di 3 juta. Iya kan, bukan di 4 sampai 5. Betul. Di sini masuknya di 4 sampai 5. Iya ada pajak UI lah. Pajak UI. Iya, ada pajak UI. Mau gimana pun kita harus tahu software development itu mahal banget cuy. Itu yang paling mahal. Iya. Itu yang paling mahal. Software development paling mahal. Ini nggak ngadi-ngadi ya. Tapi tetap kita taruh di sini karena kalau mau dibandingkan dengan yang lain memang ya dia secara aspek masuknya harusnya bukan di sini gitu ya. Gitu, tapi tetap kita mention di sini. Iya, baterai 5000, baterai 5000. Terus kamera utama 50 megapiksel, optical stabilizer, OIS, ultrawide ada ya kan. Selfie 12 megapiksel, IP rating IP67. Yes. Jadi tahan kecemplung, ya kan? Tahan kecemplung juga. Alasannya sederhana kenapa kalian perlu ngambil ini gitu loh. One UI, kalian suka One UI ya udahlah 4 sampai 5 kita pilih yang ini. Oke. Tadinya itu 6 kali loh update-nya. 6 kali. Iya. Betul. Tadinya gue ngarep gini tuh, A55 turun harga. Kan sekarang udah generasi A56.
Anda Bi- bermimpi. Biasanya itu A5 sebelumnya turun harga, ternyata masih di atas 5 juta guys, 5,5 juta. Tapi kalau itu A55, entah gimana caranya di 12 turun harga ke bawah 5 juta, Bisa ke sini. ya mohon maaf harusnya dia masuk dalam sini. Cuman kita tidak melihat sebelum 12. Ya, dan kita patokannya harga sebelum voucher ya. Jadi kalau ada harga diskon sebelum voucher. spesial itu urusan kalian lah itu. Harga sebelum voucher di akhir November. Yes. Ya. Dan menariknya lagi, ini spesial juga Samsung di sini nih. Karena dia support eSIM. Oh iya. A56, A36 support eSIM. Ini juga jadi nilai tersendiri lah, nilai plus tersendiri. Terus juga kamera nggak usah ditanya, kameranya bagus. Kalian bisa lihat aja review keduanya lah. A26 5G kita ada reviewnya, A36 5G kita ada reviewnya. Dan selalu perhatikan audionya, perekaman audionya. Iya. Kalau bikin video yang susah untuk dilawan tuh perekaman audionya dari Samsung ini. Setuju. Di copy sampai ke bawah ini. Iya. Itu mikrofonnya dibuat sampai ke bawah banget. Gitu. Jadi UI, spesifik perekaman, terus kemudahan pakai, ya mungkin buat sebagian besar orang akan wajar di harga segini. Tapi buat yang lain ya mungkin masih mikirin spesifikasi dan lain-lain, ya itu ada di rekomendasi utama kami. Bener. Ada lagi nggak, Chris? Udah ya? Ini udah mau sejam kayaknya nih. Udah Banyak banyak. Anyway, kalau kalian mau cari listnya ada di situ ya. Dan kalau misalnya nih rasanya ada yang tidak ada di sini tapi rasanya cocok, tinggal tulis di kolom komentar. Nggak perlu dikomplain, nggak perlu tanya kenapa. Jawabannya udah jelas, karena nggak dipilih. Udah gitu aja. Simple. Mungkin kita nggak lihat, mungkin nggak ada barangnya atau apapun itulah. Kemarin di laptop sempat terjadi soalnya. Ada yang protes. Ya, kenapa nggak masukin? Ya, ternyata pada saat kita ngecek barangnya itu sold out. Oh. Dan itu sold out hanya beberapa hari. Terus ada lagi. Iya, tepat hari terakhir, kalau nggak salah pada saat kita syuting mesti dicek lagi itu nggak ada. Oke. Abis itu udah nggak dicek lagi dong, udah tayang, ternyata barangnya muncul. Ya. Nah itu bisa terjadi juga di sini, bisa banget. Jadi jangan protes, tulis aja di bawah. Ya, ini juga ada nih bang, menarik juga nih gitu. Jadi jangan marah-marah, nggak usah protes. Kalian tahu banyak yang tersinggung nih, kenapa kalian punya ya? Iya. Ah. Maksudnya nggak masuk ke sini bukan berarti handphone kalian jelek loh. Kalau emang handphone kalian sudah memenuhi kebutuhan kalian, ya udah. Ya udah. Gue seneng pakai ini kenapa? Kan gitu. Iya. Ada pride dong. Gue udah beli ini kenapa ya? Toh ini kan pilihan kita. Pilihan kita bukan berarti hal yang paling absolut paling bener. Ya, makanya pilihan orang lain belum tentu absolut. Nah, pilihan kita tuh sudah terjadi. Iya. Gue demen quote ini. Boleh tuh dikutip tuh. Ya, pilihan kita udah terjadi. Pilihan orang itu belum tentu absolut benar gitu. Oke. Nah, oke. Jadi ini mungkin salah satu yang paling panjang karena emang listnya banyak banget dan alasannya juga panjang memang di sini. Yes. Tapi ini masih belum video yang terakhir. Kita masih akan terus naik. Dan buat yang belum nonton, kita udah buat rekomendasi akhir tahun 2025 start dari di bawah 1 juta rupiah. Sorry, di bawah 2 juta rupiah. Di bawah 3 dong. Di bawah 2. Iya. Di bawah 2. Di bawah 2 terus 2 sampai 3. Iya. Ini 3 sampai 5. Benar. Sampai lupa dia. Banyak banget coy. Banyak. Karena masih lanjut lagi list ini sampai sebelum Desember tanggal 12. Oke, kalau gitu sampai situ. Sampai ketemu lagi di rekomendasi HP akhir tahun 2025 berikutnya. See ya.